Pertandingan pramusim antara Red Sparks dan Haipas memang selalu menjadi panggung adu gengsi di Liga Voli Korea. Namun usai laga panas Diosu itu, sorotan justru bukan tertuju pada hasil pertandingan, melainkan pada pernyataan mengejutkan dari sosok bintang Haipas sekaligus ratu kecantikan voli Korea, Kang So-hwi. Dengan nada jujur tanpa basa-basi, ia mengaku bahwa Red Sparks musim ini tak lagi semenakutkan dulu. Sebuah pengakuan yang langsung mengguncang jagat voli Korea. So-hwi tidak asal bicara. Dalam sesi wawancara usai pertandingan, pemain andalan Haipas itu mengungkapkan bahwa perubahan besar di tubuh Red Sparks menjadi alasan utama di balik pernyataannya. Musim lalu tim asal Daejeon tersebut diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi, bintang asal Indonesia yang menjadi momok menakutkan bagi setiap lawan. Namun kini posisi tersebut diisi oleh oposit asal Italia Elisa Zanet. Meski Zanet dikenal bertalenta, So-hwi secara belak-belakan menyebut bahwa menghadapi Megawati jauh lebih membuatnya gugup daripada meladeni serangan pemain pengganti itu. Lantas apa alasan Kang So-hwi sampai sebegitunya pada Mega? Berikut ulasan selengkapnya. Sebuah pernyataan mengejutkan keluar dari mulut Kang So-hwi, bintang utama HP, sekaligus pemain yang dikenal publik sebagai ratu kecantikan voli Korea. Setelah pertandingan panas antara HP melawan Red Sparks dalam ajang turnamen pramusim Liga Voli Korea, So-hwi membuat pengakuan jujur yang langsung jadi perbincangan hangat di kalangan penggemar voli Asia. Dalam konferensi persai laga, Kang So-hwi mengaku bahwa dirinya justru lebih takut menghadapi Red Sparks musim lalu dibandingkan musim ini. Alasannya tak lain karena keberadaan mega bintang asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi yang kini sudah tidak lagi memperkuat klub asal Daejeon tersebut. Kalau boleh jujur, Red Sparks yang dulu jauh lebih menakutkan. Saat itu mereka punya Megawati dan setiap kami bertanding melawan mereka, kami harus menyiapkan strategi khusus hanya untuk menghentikannya, ujar Kang So-hwi sambil tersenyum. Sekarang rasanya tidak semenakutkan itu. Musim ini Red Sparks mencoba membangun ulang kekuatan setelah kepergian Megawati. Sebagai pengganti, klub merekrut Elisa Zanet, oposit asal Italia yang dikenal punya teknik menyerang tajam. Namun bagi Kang So-hwi, perbandingan antara Zanete dan Megawati sangat jelas terasa di lapangan. Pernyataan tersebut mencerminkan betapa besar dampak Megawati selama 2 musim membela Red Sparks. Ia bukan hanya menjadi mesin poin utama, tetapi juga sosok yang mengubah dinamika permainan tim lawan. Banyak klub yang secara khusus merancang pola pertahanan hanya untuk meredam serangan dari pemain asal Indonesia itu. Menjelang bergulirnya Liga Voli Korea 2025 sampai 2026, sorotan tajam publik tertuju pada Daejeon Jungjang Red Sparks. Tim yang 2 musim terakhir tampil eksplosif berkat kehadiran Megawati Hangestri Pertiwi kini memasuki babak baru tanpa sang bintang asal Indonesia tersebut. Perubahan besar ini menjadi titik awal perjalanan Red Sparks di turnamen pramusim KOFO Cup 2025 yang digelar di Jinnam Gymnasium Yosu, Korea Selatan. Sayangnya debut di ajang pramusim itu tidak berjalan sesuai rencana. Alih-alih tampil garang dan percaya diri, Red Sparks justru harus menelan kekalahan menyakitkan dari Hwaseong IBK Altos dalam laga pembuka yang berlangsung pada Senin, 22 September 2025. Kekalahan dengan skor 13-25, 16, 2516, 20, 25, 22, 25, 20, sampai 25 itu, seolah menjadi sinyal bahwa langkah mereka untuk keluar dari bayang-bayang Megawati tidak akan mudah. Red Sparks datang ke KOFO Cup dengan sejumlah keterbatasan yang cukup signifikan. Selain kehilangan Megawati yang kini melanjutkan karirnya di Liga Voli Turki, tim juga tidak diperkuat oleh sang kapten dan setter andalan Yeom Haeseon yang masih menjalani masa pemulihan pasca operasi lutut. Absennya, 2 sosok penting ini sangat terasa terutama dalam hal serangan dan pengorganisasian permainan. Sebagai gantinya, Kim China dipercaya mengisi peran setter utama. Tapi di awal laga, ia tampil cukup menjanjikan dan mampu mengalirkan bola dengan baik kepada para penyerang. Namun seiring berjalannya pertandingan, performanya mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini berdampak pada ritme permainan tim yang menjadi tidak stabil. Di sisi lain, Ko Hin memberi kepercayaan lebih kepada para pemain lokal untuk tampil sebagai kekuatan utama. Nama-nama seperti Park Himinondapin dan Lee Seon-woo mendapatkan menit bermain lebih banyak daripada biasanya. Langkah ini sejatinya bertujuan untuk menguji kedalaman skuad serta mencari kombinasi terbaik sebelum kompetisi resmi dimulai. Pertandingan sendiri berlangsung cukup ketat, terutama di 2 set terakhir.
Red Sparks berhasil menunjukkan perlawanan sengit meski pada akhirnya harus mengakui keunggulan IBK Altos. Set pertama menjadi milik Red Sparks yang tampil penuh semangat dan agresif hingga menang telak 25-16. Namun setelah itu permainan mereka menurun drastis. Set kedua menjadi titik balik saat IBK Altos berhasil menguasai tempo permainan. Blok-blok pertahanan Red Sparks mudah ditembus dan resif yang buruk membuat serangan balik lawan sulit dibendung. Kekalahan 20-25 di set kedua membuat mental pemain mulai goyah. Set ketiga dan keempat tidak jauh berbeda. Meskipun sempat unggul dalam beberapa momen penting, kesalahan demi kesalahan sendiri justru menjadi bumerang. IB Altos dengan tenang menutup dua set terakhir dengan skor 25-22 dan 25-20. Kekalahan ini membuat Red Sparks gagal meraih hasil maksimal dalam laga pembuka mereka. Meski hasilnya pahit, ada sedikit kabar baik. Lee Seon-woo tampil impresif dan keluar sebagai top skor tim dengan torehan 18 poin. Sementara itu, Park Hee-min progres positif dalam perannya sebagai outside hitter dengan beberapa serangan efektif dari sisi sayap. Pelatih kepala Ko Hee-jin tidak menutupi rasa kecewanya terhadap hasil pertandingan ini. Ia mengakui bahwa performa anak asuhnya saat pertandingan jauh berbeda dari apa yang ditampilkan selama sesi latihan. Mereka tidak bermain sebaik saat latihan. Di latih tanding terakhir permainan mereka luar biasa. Namun pertandingan resmi jelas berbeda, ujar kusai pertandingan dikutip dari My Daily. Menurutnya, tekanan pertandingan nyata membuat para pemain tampil lebih hati-hati dari yang seharusnya. Bahkan beberapa pemain terlihat ragu-ragu dalam mengambil keputusan penting. Dalam kondisi krisis, kami harus bisa menghadapi tekanan. Baik penyerang maupun seterter merasakan tekanan itu. Saya rasa itulah sebabnya permainan kami sangat hati-hati, tambahnya. Ko menilai laga perdana ini menjadi pengalaman berharga yang akan membantu tim berkembang. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas baik dalam serangan maupun pertahanan sebelum kompetisi resmi dimulai. Ia pun berjanji akan memperbaiki kekurangan dalam hal blocking, rechieve, dan komunikasi antar pemain. Pertandingan pramusim antara Red Sparks dan Haipas memang selalu menjadi panggung adu gengsi di Liga Voli Korea. Namun usai laga panas di Osu itu, sorotan justru bukan tertuju pada hasil pertandingan, melainkan pada pernyataan mengejutkan dari sosok bintang Haipas sekaligus ratu kecantikan voli Korea, Kang So-hwi. Dengan nada jujur tanpa basa-basi, ia mengaku bahwa Red Sparks musim ini tak lagi semenakutkan dulu. Sebuah pengakuan yang langsung mengguncang jagat voli Korea. So-hwi tidak asal bicara. Dalam sesi wawancara usai pertandingan, pemain andalan Haipas itu mengungkapkan bahwa perubahan besar di tubuh Red Sparks menjadi alasan utama di balik pernyataannya. Musim lalu tim asal Daejeon tersebut diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi, bintang asal Indonesia yang menjadi momok menakutkan bagi setiap lawan. Namun kini posisi tersebut diisi oleh oposit asal Italia Elisa Zanet. Meski Zanet dikenal bertalenta, So-hwi secara blak-blakan menyebut bahwa menghadapi Megawati jauh lebih membuatnya gugup daripada meladeni serangan pemain pengganti itu. Lantas apa alasan Kang So-hwi sampai sebegitunya pada Mega? Berikut ulasan selengkapnya. Sebuah pernyataan mengejutkan keluar dari mulut Kang So-hwi, bintang utama HP, sekaligus pemain yang dikenal publik sebagai ratu kecantikan voli Korea. Setelah pertandingan panas antara HP melawan Red Sparks dalam ajang turnamen pramusim Liga Voli Korea, So-hwi membuat pengakuan jujur yang langsung jadi perbincangan hangat di kalangan penggemar voli Asia. Dalam konferensi persai laga, Kang So-hwi mengaku bahwa dirinya justru lebih takut menghadapi Red Sparks musim lalu dibandingkan musim ini. Alasannya tak lain karena keberadaan mega bintang asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi yang kini sudah tidak lagi memperkuat klub asal Daejeon tersebut. Kalau boleh jujur, Red Sparks yang dulu jauh lebih menakutkan. Saat itu mereka punya Megawati dan setiap kami bertanding melawan mereka, kami harus menyiapkan strategi khusus hanya untuk menghentikannya, ujar Kang So-hwi sambil tersenyum. Sekarang rasanya tidak semenakutkan itu. Musim ini Red Sparks mencoba membangun ulang kekuatan setelah kepergian Megawati. Sebagai pengganti, klub merekrut Elisa Zanet, oposit asal Italia yang dikenal punya teknik menyerang tajam. Namun bagi Kang So-hwi, perbandingan antara Zanete dan Megawati sangat jelas terasa di lapangan. Pernyataan tersebut mencerminkan betapa besar dampak Megawati selama 2 musim membela Red Sparks. Ia bukan hanya menjadi mesin poin utama,
tetapi juga sosok yang mengubah dinamika permainan tim lawan. Banyak klub yang secara khusus merancang pola pertahanan hanya untuk meredam serangan dari pemain asal Indonesia itu. Menjelang bergulirnya Liga Voli Korea 2025 sampai 2026, sorotan tajam publik tertuju pada Daejeon Jungjang Red Sparks. Tim yang 2 musim terakhir tampil eksplosif berkat kehadiran Megawati Hangestri Pertiwi kini memasuki babak baru tanpa sang bintang asal Indonesia tersebut. Perubahan besar ini menjadi titik awal perjalanan Red Sparks di turnamen pramusim KOFO Cup 2025 yang digelar di Jinnam Gymnasium Yosu, Korea Selatan. Sayangnya debut di ajang pramusim itu tidak berjalan sesuai rencana. Alih-alih tampil garang dan percaya diri, Red Sparks justru harus menelan kekalahan menyakitkan dari Hwaseong IBK Altos dalam laga pembuka yang berlangsung pada Senin, 22 September 2025. Kekalahan dengan skor 13-25, 16, 2516, 20, 25, 22, 25, 20, sampai 25 itu, seolah menjadi sinyal bahwa langkah mereka untuk keluar dari bayang-bayang Megawati tidak akan mudah. Red Sparks datang ke KOFO Cup dengan sejumlah keterbatasan yang cukup signifikan. Selain kehilangan Megawati yang kini melanjutkan karirnya di Liga Voli Turki, tim juga tidak diperkuat oleh sang kapten dan setter andalan Yaum Haeseon yang masih menjalani masa pemulihan pasca operasi lutut. Absennya, 2 sosok penting ini sangat terasa terutama dalam hal serangan dan pengorganisasian permainan. Sebagai gantinya, Kim China dipercaya mengisi peran setter utama. Tapi di awal laga, ia tampil cukup menjanjikan dan mampu mengalirkan bola dengan baik kepada para penyerang. Namun seiring berjalannya pertandingan, performanya mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini berdampak pada ritme permainan tim yang menjadi tidak stabil. Di sisi lain, Ko Hin memberi kepercayaan lebih kepada para pemain lokal untuk tampil sebagai kekuatan utama. Nama-nama seperti Park Himinondapin dan Lee Seon-woo mendapatkan menit bermain lebih banyak daripada biasanya. Langkah ini sejatinya bertujuan untuk menguji kedalaman skuad serta mencari kombinasi terbaik sebelum kompetisi resmi dimulai. Pertandingan sendiri berlangsung cukup ketat, terutama di 2 set terakhir. Red Sparks berhasil menunjukkan perlawanan sengit meski pada akhirnya harus mengakui keunggulan IBK Altos. Set pertama menjadi milik Red Sparks yang tampil penuh semangat dan agresif, hingga menang telak 25-16. Namun setelah itu permainan mereka menurun drastis. Set kedua menjadi titik balik saat IBK Altos berhasil menguasai tempo permainan. Blok-blok pertahanan Red Sparks mudah ditembus dan resif yang buruk membuat serangan balik lawan sulit dibendung. Kekalahan 20-25 di set kedua membuat mental pemain mulai goyah. Set ketiga dan keempat tidak jauh berbeda. Meskipun sempat unggul dalam beberapa momen penting, kesalahan demi kesalahan sendiri justru menjadi bumerang. IB Altos dengan tenang menutup 2 set terakhir dengan skor 25-22 dan 25-20. Kekalahan ini membuat Red Sparks gagal meraih hasil maksimal dalam laga pembuka mereka. Meski hasilnya pahit, ada sedikit kabar baik. Lee Seon-woo tampil impresif dan keluar sebagai top skor tim dengan torehan 18 poin. Sementara itu, Park Hee-min progres positif dalam perannya sebagai outside hitter dengan beberapa serangan efektif dari sisi sayap. Pelatih kepala Ko Hee-jin tidak menutupi rasa kecewanya terhadap hasil pertandingan ini. Ia mengakui bahwa performa anak asuhnya saat pertandingan jauh berbeda dari apa yang ditampilkan selama sesi latihan. Mereka tidak bermain sebaik saat latihan. Di latih tanding terakhir permainan mereka luar biasa. Namun pertandingan resmi jelas berbeda, ujar kusai pertandingan dikutip dari My Daily. Menurutnya, tekanan pertandingan nyata membuat para pemain tampil lebih hati-hati dari yang seharusnya. Bahkan beberapa pemain terlihat ragu-ragu dalam mengambil keputusan penting. Dalam kondisi krisis, kami harus bisa menghadapi tekanan. Baik penyerang maupun seterter merasakan tekanan itu. Saya rasa itulah sebabnya permainan kami sangat hati-hati, tambahnya. Ko menilai laga perdana ini menjadi pengalaman berharga yang akan membantu tim berkembang. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas baik dalam serangan maupun pertahanan sebelum kompetisi resmi dimulai. Ia pun berjanji akan memperbaiki kekurangan dalam hal blocking, rechieve, dan komunikasi antar pemain. Pertandingan pramusim antara Red Sparks dan Haipas memang selalu menjadi panggung adu gengsi di Liga Voli Korea. Namun usai laga panas di Yosu itu, sorotan justru bukan tertuju pada hasil pertandingan,
melainkan pada pernyataan mengejutkan dari sosok bintang Haipas sekaligus ratu kecantikan voli Korea, Kang So-hwi. Dengan nada jujur tanpa basa-basi, ia mengaku bahwa Red Sparks musim ini tak lagi semenakutkan dulu. Sebuah pengakuan yang langsung mengguncang jagat voli Korea. So-hwi tidak asal bicara. Dalam sesi wawancara usai pertandingan, pemain andalan Haipas itu mengungkapkan bahwa perubahan besar di tubuh Red Sparks menjadi alasan utama di balik pernyataannya. Musim lalu tim asal Daejeon tersebut diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi, bintang asal Indonesia yang menjadi momok menakutkan bagi setiap lawan. Namun kini posisi tersebut diisi oleh oposit asal Italia Elisa Zanet. Meski Zanet dikenal bertalenta, So-hwi secara belak-belakan menyebut bahwa menghadapi Megawati jauh lebih membuatnya gugup daripada meladeni serangan pemain pengganti itu. Lantas apa alasan Kang So-hwi sampai sebegitunya pada Mega? Berikut ulasan selengkapnya. Sebuah pernyataan mengejutkan keluar dari mulut Kang So-hwi, bintang utama HP, sekaligus pemain yang dikenal publik sebagai ratu kecantikan voli Korea. Setelah pertandingan panas antara HP melawan Red Sparks dalam ajang turnamen pramusim Liga Voli Korea, So-hwi membuat pengakuan jujur yang langsung jadi perbincangan hangat di kalangan penggemar voli Asia. Dalam konferensi persai laga, Kang So-hwi mengaku bahwa dirinya justru lebih takut menghadapi Red Sparks musim lalu dibandingkan musim ini. Alasannya tak lain karena keberadaan mega bintang asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi yang kini sudah tidak lagi memperkuat klub asal Daejeon tersebut. Kalau boleh jujur, Red Sparks yang dulu jauh lebih menakutkan. Saat itu mereka punya Megawati dan setiap kami bertanding melawan mereka, kami harus menyiapkan strategi khusus hanya untuk menghentikannya, ujar Kang So-hwi sambil tersenyum. Sekarang rasanya tidak semenakutkan itu. Musim ini Red Sparks mencoba membangun ulang kekuatan setelah kepergian Megawati. Sebagai pengganti, klub merekrut Elisa Zanet, oposit asal Italia yang dikenal punya teknik menyerang tajam. Namun bagi Kang So-hwi, perbandingan antara Zanete dan Megawati sangat jelas terasa di lapangan. Pernyataan tersebut mencerminkan betapa besar dampak Megawati selama 2 musim membela Red Sparks. Ia bukan hanya menjadi mesin poin utama, tetapi juga sosok yang mengubah dinamika permainan tim lawan. Banyak klub yang secara khusus merancang pola pertahanan hanya untuk meredam serangan dari pemain asal Indonesia itu. Menjelang bergulirnya Liga Voli Korea 2025 sampai 2026, sorotan tajam publik tertuju pada Daejeon Jungjang Red Sparks. Tim yang 2 musim terakhir tampil eksplosif berkat kehadiran Megawati Hangestri Pertiwi kini memasuki babak baru tanpa sang bintang asal Indonesia tersebut. Perubahan besar ini menjadi titik awal perjalanan Red Sparks di turnamen pramusim KOFO Cup 2025 yang digelar di Jinnam Gymnasium Yosu, Korea Selatan. Sayangnya debut di ajang pramusim itu tidak berjalan sesuai rencana. Alih-alih tampil garang dan percaya diri, Red Sparks justru harus menelan kekalahan menyakitkan dari Hwaseong IBK Altos dalam laga pembuka yang berlangsung pada Senin, 22 September 2025. Kekalahan dengan skor 13-25, 16, 2516, 20, 25, 22, 25, 20, sampai 25 itu, seolah menjadi sinyal bahwa langkah mereka untuk keluar dari bayang-bayang Megawati tidak akan mudah. Red Sparks datang ke KOFO Cup dengan sejumlah keterbatasan yang cukup signifikan. Selain kehilangan Megawati yang kini melanjutkan karirnya di Liga Voli Turki, tim juga tidak diperkuat oleh sang kapten dan setter andalan Youm Hae-seon yang masih menjalani masa pemulihan pasca operasi lutut. Absennya, 2 sosok penting ini sangat terasa terutama dalam hal serangan dan pengorganisasian permainan. Sebagai gantinya, Kim China dipercaya mengisi peran setter utama. Tapi di awal laga, ia tampil cukup menjanjikan dan mampu mengalirkan bola dengan baik kepada para penyerang. Namun seiring berjalannya pertandingan, performanya mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini berdampak pada ritme permainan tim yang menjadi tidak stabil. Di sisi lain, Ko Hin memberi kepercayaan lebih kepada para pemain lokal untuk tampil sebagai kekuatan utama. Nama-nama seperti Park Hee-min-ondapin dan Lee Seon-woo mendapatkan menit bermain lebih banyak daripada biasanya. Langkah ini sejatinya bertujuan untuk menguji kedalaman skuad serta mencari kombinasi terbaik sebelum kompetisi resmi dimulai. Pertandingan sendiri berlangsung cukup ketat, terutama di 2 set terakhir. Red Sparks berhasil menunjukkan perlawanan sengit meski pada akhirnya harus mengakui keunggulan IBK Altos. Set pertama menjadi milik Red Sparks yang tampil penuh semangat dan agresif, hingga menang telak 25-16.
Namun setelah itu permainan mereka menurun drastis. Set kedua menjadi titik balik saat IBK Altos berhasil menguasai tempo permainan. Blok-blok pertahanan Red Sparks mudah ditembus dan resif yang buruk membuat serangan balik lawan sulit dibendung. Kekalahan 20-25 di set kedua membuat mental pemain mulai goyah. Set ketiga dan keempat tidak jauh berbeda. Meskipun sempat unggul dalam beberapa momen penting, kesalahan demi kesalahan sendiri justru menjadi bumerang. IB Altos dengan tenang menutup dua set terakhir dengan skor 25-22 dan 25-20. Kekalahan ini membuat Red Sparks gagal meraih hasil maksimal dalam laga pembuka mereka. Meski hasilnya pahit, ada sedikit kabar baik. Lee Seon-woo tampil impresif dan keluar sebagai top skor tim dengan torehan 18 poin. Sementara itu, Park Hee-min progres positif dalam perannya sebagai outside hitter dengan beberapa serangan efektif dari sisi sayap. Pelatih kepala Ko Hee-jin tidak menutupi rasa kecewanya terhadap hasil pertandingan ini. Ia mengakui bahwa performa anak asuhnya saat pertandingan jauh berbeda dari apa yang ditampilkan selama sesi latihan. Mereka tidak bermain sebaik saat latihan. Dilatih tanding terakhir permainan mereka luar biasa. Namun pertandingan resmi jelas berbeda, ujar kusai pertandingan dikutip dari My Daily. Menurutnya, tekanan pertandingan nyata membuat para pemain tampil lebih hati-hati dari yang seharusnya. Bahkan beberapa pemain terlihat ragu-ragu dalam mengambil keputusan penting. Dalam kondisi krisis, kami harus bisa menghadapi tekanan. Baik penyerang maupun seterter merasakan tekanan itu. Saya rasa itulah sebabnya permainan kami sangat hati-hati, tambahnya. Ko menilai laga perdana ini menjadi pengalaman berharga yang akan membantu tim berkembang. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas baik dalam serangan maupun pertahanan sebelum kompetisi resmi dimulai. Ia pun berjanji akan memperbaiki kekurangan dalam hal blocking, rechieve, dan komunikasi antar pemain. Pertandingan pramusim antara Red Sparks dan Haipas memang selalu menjadi panggung adu gengsi di Liga Voli Korea. Namun usai laga panas di Osu itu, sorotan justru bukan tertuju pada hasil pertandingan, melainkan pada pernyataan mengejutkan dari sosok bintang Haipas sekaligus ratu kecantikan voli Korea, Kang So-hwi. Dengan nada jujur tanpa basa-basi, ia mengaku bahwa Red Sparks musim ini tak lagi semenakutkan dulu. Sebuah pengakuan yang langsung mengguncang jagat voli Korea. So-hwi tidak asal bicara. Dalam sesi wawancara usai pertandingan, pemain andalan Haipas itu mengungkapkan bahwa perubahan besar di tubuh Red Sparks menjadi alasan utama di balik pernyataannya. Musim lalu tim asal Daejeon tersebut diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi, bintang asal Indonesia yang menjadi momok menakutkan bagi setiap lawan. Namun kini posisi tersebut diisi oleh oposit asal Italia Elisa Zanet. Meski Zanet dikenal bertalenta, So-hwi secara belak-belakan menyebut bahwa menghadapi Megawati jauh lebih membuatnya gugup daripada meladeni serangan pemain pengganti itu. Lantas apa alasan Kang So-hwi sampai sebegitunya pada Mega? Berikut ulasan selengkapnya. Sebuah pernyataan mengejutkan keluar dari mulut Kang So-hwi, bintang utama HP, sekaligus pemain yang dikenal publik sebagai ratu kecantikan voli Korea. Setelah pertandingan panas antara HP melawan Red Sparks dalam ajang turnamen pramusim Liga Voli Korea, So-hwi membuat pengakuan jujur yang langsung jadi perbincangan hangat di kalangan penggemar voli Asia. Dalam konferensi persai laga, Kang So-hwi mengaku bahwa dirinya justru lebih takut menghadapi Red Sparks musim lalu dibandingkan musim ini. Alasannya tak lain karena keberadaan mega bintang asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi yang kini sudah tidak lagi memperkuat klub asal Daejeon tersebut. Kalau boleh jujur, Red Sparks yang dulu jauh lebih menakutkan. Saat itu mereka punya Megawati dan setiap kami bertanding melawan mereka, kami harus menyiapkan strategi khusus hanya untuk menghentikannya, ujar Kang So-hwi sambil tersenyum. Sekarang rasanya tidak semenakutkan itu. Musim ini Red Sparks mencoba membangun ulang kekuatan setelah kepergian Megawati. Sebagai pengganti, klub merekrut Elisa Zanet, oposit asal Italia yang dikenal punya teknik menyerang tajam. Namun bagi Kang So-hwi, perbandingan antara Zanete dan Megawati sangat jelas terasa di lapangan. Pernyataan tersebut mencerminkan betapa besar dampak Megawati selama 2 musim membela Red Sparks. Ia bukan hanya menjadi mesin poin utama, tetapi juga sosok yang mengubah dinamika permainan tim lawan. Banyak klub yang secara khusus merancang pola pertahanan hanya untuk meredam serangan dari pemain asal Indonesia itu. Menjelang bergulirnya Liga Voli Korea 2025 sampai 2026,
sorotan tajam publik tertuju pada Daejeon Jungjang Red Sparks. Tim yang 2 musim terakhir tampil eksplosif berkat kehadiran Megawati Hangestri Pertiwi kini memasuki babak baru tanpa sang bintang asal Indonesia tersebut. Perubahan besar ini menjadi titik awal perjalanan Red Sparks di turnamen pramusim KOFO Cup 2025 yang digelar di Jinnam Gymnasium Yosu, Korea Selatan. Sayangnya debut di ajang pramusim itu tidak berjalan sesuai rencana. Alih-alih tampil garang dan percaya diri, Red Sparks justru harus menelan kekalahan menyakitkan dari Hwaseong IBK Altos dalam laga pembuka yang berlangsung pada Senin, 22 September 2025. Kekalahan dengan skor 13-25, 16, 2516, 20, 25, 22, 25, 20, sampai 25 itu seolah menjadi sinyal bahwa langkah mereka untuk keluar dari bayang-bayang Megawati tidak akan mudah. Red Sparks datang ke KOFO Cup dengan sejumlah keterbatasan yang cukup signifikan. Selain kehilangan Megawati yang kini melanjutkan karirnya di Liga Voli Turki, tim juga tidak diperkuat oleh sang kapten dan setter andalan Yeom Haeseon yang masih menjalani masa pemulihan pasca operasi lutut. Absennya, 2 sosok penting ini sangat terasa terutama dalam hal serangan dan pengorganisasian permainan. Sebagai gantinya, Kim China dipercaya mengisi peran setter utama. Tapi di awal laga, ia tampil cukup menjanjikan dan mampu mengalirkan bola dengan baik kepada para penyerang. Namun seiring berjalannya pertandingan, performanya mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini berdampak pada ritme permainan tim yang menjadi tidak stabil. Di sisi lain, Ko Hin memberi kepercayaan lebih kepada para pemain lokal untuk tampil sebagai kekuatan utama. Nama-nama seperti Park Hee-min dan Lee Seon-woo mendapatkan menit bermain lebih banyak daripada biasanya. Langkah ini sejatinya bertujuan untuk menguji kedalaman skuad serta mencari kombinasi terbaik sebelum kompetisi resmi dimulai. Pertandingan sendiri berlangsung cukup ketat, terutama di 2 set terakhir. Red Sparks berhasil menunjukkan perlawanan sengit meski pada akhirnya harus mengakui keunggulan IBK Altos. Set pertama menjadi milik Red Sparks yang tampil penuh semangat dan agresif, hingga menang telak 25-16. Namun setelah itu permainan mereka menurun drastis. Set kedua menjadi titik balik saat IBK Altos berhasil menguasai tempo permainan. Blok-blok pertahanan Red Sparks mudah ditembus dan resif yang buruk membuat serangan balik lawan sulit dibendung. Kekalahan 20-25 di set kedua membuat mental pemain mulai goyah. Set ketiga dan keempat tidak jauh berbeda. Meskipun sempat unggul dalam beberapa momen penting, kesalahan demi kesalahan sendiri justru menjadi bumerang. IB Altos dengan tenang menutup 2 set terakhir dengan skor 25-22 dan 25-20. Kekalahan ini membuat Red Sparks gagal meraih hasil maksimal dalam laga pembuka mereka. Meski hasilnya pahit, ada sedikit kabar baik. Lee Seon-woo tampil impresif dan keluar sebagai top skor tim dengan torehan 18 poin. Sementara itu, Park Hee-min progres positif dalam perannya sebagai outside hitter dengan beberapa serangan efektif dari sisi sayap. Pelatih kepala Ko Hee-jin tidak menutupi rasa kecewanya terhadap hasil pertandingan ini. Ia mengakui bahwa performa anak asuhnya saat pertandingan jauh berbeda dari apa yang ditampilkan selama sesi latihan. Mereka tidak bermain sebaik saat latihan. Di latih tanding terakhir permainan mereka luar biasa. Namun pertandingan resmi jelas berbeda, ujar kusai pertandingan dikutip dari My Daily. Menurutnya, tekanan pertandingan nyata membuat para pemain tampil lebih hati-hati dari yang seharusnya. Bahkan beberapa pemain terlihat ragu-ragu dalam mengambil keputusan penting. Dalam kondisi krisis, kami harus bisa menghadapi tekanan. Baik penyerang maupun seterter merasakan tekanan itu. Saya rasa itulah sebabnya permainan kami sangat hati-hati, tambahnya. Ko menilai laga perdana ini menjadi pengalaman berharga yang akan membantu tim berkembang. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas baik dalam serangan maupun pertahanan sebelum kompetisi resmi dimulai. Ia pun berjanji akan memperbaiki kekurangan dalam hal blocking, rechieve, dan komunikasi antar pemain. Pertandingan pramusim antara Red Sparks dan Haipas memang selalu menjadi panggung adu gengsi di Liga Voli Korea. Namun usai laga panas di Yosu itu, sorotan justru bukan tertuju pada hasil pertandingan, melainkan pada pernyataan mengejutkan dari sosok bintang Haipas sekaligus ratu kecantikan voli Korea, Kang Sophie. Dengan nada jujur tanpa basa-basi, ia mengaku bahwa Red Sparks musim ini tak lagi semenakutkan dulu. Sebuah pengakuan yang langsung mengguncang jagat voli Korea. Sohwi tidak asal bicara.
Dalam sesi wawancara usai pertandingan, pemain andalan Haipas itu mengungkapkan bahwa perubahan besar di tubuh Red Sparks menjadi alasan utama di balik pernyataannya. Musim lalu tim asal Daejeon tersebut diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi, bintang asal Indonesia yang menjadi momok menakutkan bagi setiap lawan. Namun kini posisi tersebut diisi oleh oposit asal Italia Elisa Zanet. Meski Zanet dikenal bertalenta, Sohwi secara belak-belakan menyebut bahwa menghadapi Megawati jauh lebih membuatnya gugup daripada meladeni serangan pemain pengganti itu. Lantas apa alasan Kang Sohwi sampai sebegitunya pada Mega? Berikut ulasan selengkapnya. Sebuah pernyataan mengejutkan keluar dari mulut Kang Sohwi, bintang utama HP, sekaligus pemain yang dikenal publik sebagai ratu kecantikan voli Korea. Setelah pertandingan panas antara HP melawan Red Sparks dalam ajang turnamen pramusim Liga Voli Korea, Sohwi membuat pengakuan jujur yang langsung jadi perbincangan hangat di kalangan penggemar voli Asia. Dalam konferensi persai laga, Kang Sohwi mengaku bahwa dirinya justru lebih takut menghadapi Red Sparks musim lalu dibandingkan musim ini. Alasannya tak lain karena keberadaan mega bintang asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi yang kini sudah tidak lagi memperkuat klub asal Daejeon tersebut. Kalau boleh jujur, Red Sparks yang dulu jauh lebih menakutkan. Saat itu mereka punya Megawati dan setiap kami bertanding melawan mereka, kami harus menyiapkan strategi khusus hanya untuk menghentikannya, ujar Kang Sohwi sambil tersenyum. Sekarang rasanya tidak semenakutkan itu. Musim ini Red Sparks mencoba membangun ulang kekuatan setelah kepergian Megawati. Sebagai pengganti, klub merekrut Elisa Zanet, oposit asal Italia yang dikenal punya teknik menyerang tajam. Namun bagi Kang Sohwi, perbandingan antara Zanete dan Megawati sangat jelas terasa di lapangan. Pernyataan tersebut mencerminkan betapa besar dampak Megawati selama 2 musim membela Red Sparks. Ia bukan hanya menjadi mesin poin utama, tetapi juga sosok yang mengubah dinamika permainan tim lawan. Banyak klub yang secara khusus merancang pola pertahanan hanya untuk meredam serangan dari pemain asal Indonesia itu. Menjelang bergulirnya Liga Voli Korea 2025 sampai 2026, sorotan tajam publik tertuju pada Daejeon Jungjang Red Sparks. Tim yang 2 musim terakhir tampil eksplosif berkat kehadiran Megawati Hangestri Pertiwi kini memasuki babak baru tanpa sang bintang asal Indonesia tersebut. Perubahan besar ini menjadi titik awal perjalanan Red Sparks di turnamen pramusim KOFO Cup 2025 yang digelar di Jinnam Gymnasium Yosu, Korea Selatan. Sayangnya debut di ajang pramusim itu tidak berjalan sesuai rencana. Alih-alih tampil garang dan percaya diri, Red Sparks justru harus menelan kekalahan menyakitkan dari Hwaseong IBK Altos dalam laga pembuka yang berlangsung pada Senin, 22 September 2025. Kekalahan dengan skor 13-25, 16, 2516, 20, 25, 22, 25-20, sampai 25 itu, seolah menjadi sinyal bahwa langkah mereka untuk keluar dari bayang-bayang Megawati tidak akan mudah. Red Sparks datang ke KOFO Cup dengan sejumlah keterbatasan yang cukup signifikan. Selain kehilangan Megawati yang kini melanjutkan karirnya di Liga Voli Turki, tim juga tidak diperkuat oleh sang kapten dan setter andalan Yeom Haeseon yang masih menjalani masa pemulihan pasca operasi lutut. Absennya, 2 sosok penting ini sangat terasa terutama dalam hal serangan dan pengorganisasian permainan. Sebagai gantinya, Kim China dipercaya mengisi peran setter utama. Tapi di awal laga, ia tampil cukup menjanjikan dan mampu mengalirkan bola dengan baik kepada para penyerang. Namun seiring berjalannya pertandingan, performanya mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini berdampak pada ritme permainan tim yang menjadi tidak stabil. Di sisi lain, Ko Hin memberi kepercayaan lebih kepada para pemain lokal untuk tampil sebagai kekuatan utama. Nama-nama seperti Park Himinondapin dan Lee Seon-woo mendapatkan menit bermain lebih banyak daripada biasanya. Langkah ini sejatinya bertujuan untuk menguji kedalaman skuad serta mencari kombinasi terbaik sebelum kompetisi resmi dimulai. Pertandingan sendiri berlangsung cukup ketat, terutama di 2 set terakhir. Red Sparks berhasil menunjukkan perlawanan sengit meski pada akhirnya harus mengakui keunggulan IBK Altos. Set pertama menjadi milik Red Sparks yang tampil penuh semangat dan agresif, hingga menang telak 25 lawan 16. Namun setelah itu permainan mereka menurun drastis. Set kedua menjadi titik balik saat IBK Altos berhasil menguasai tempo permainan. Blok-blok pertahanan Red Sparks mudah ditembus dan resif yang buruk membuat serangan balik lawan sulit dibendung. Kekalahan 20-25 di set kedua membuat mental pemain mulai goyah.
Set ketiga dan keempat tidak jauh berbeda. Meskipun sempat unggul dalam beberapa momen penting, kesalahan demi kesalahan sendiri justru menjadi bumerang. Ip Altos dengan tenang menutup dua set terakhir dengan skor 25-22 dan 25-20. Kekalahan ini membuat Red Sparks gagal meraih hasil maksimal dalam laga pembuka mereka. Meski hasilnya pahit, ada sedikit kabar baik. Lee Seon-woo tampil impresif dan keluar sebagai top skor tim dengan torehan 18 poin. Sementara itu, Park Hee-min progres positif dalam perannya sebagai outside hitter dengan beberapa serangan efektif dari sisi sayap. Pelatih kepala Ko Hee-jin tidak menutupi rasa kecewanya terhadap hasil pertandingan ini. Ia mengakui bahwa performa anak asuhnya saat pertandingan jauh berbeda dari apa yang ditampilkan selama sesi latihan. Mereka tidak bermain sebaik saat latihan. Di latih tanding terakhir permainan mereka luar biasa. Namun pertandingan resmi jelas berbeda, ujar kusai pertandingan dikutip dari My Daily. Menurutnya, tekanan pertandingan nyata membuat para pemain tampil lebih hati-hati dari yang seharusnya. Bahkan beberapa pemain terlihat ragu-ragu dalam mengambil keputusan penting. Dalam kondisi krisis, kami harus bisa menghadapi tekanan. Baik penyerang maupun seterter merasakan tekanan itu. Saya rasa itulah sebabnya permainan kami sangat hati-hati, tambahnya. Ko menilai laga perdana ini menjadi pengalaman berharga yang akan membantu tim berkembang. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas baik dalam serangan maupun pertahanan sebelum kompetisi resmi dimulai. Ia pun berjanji akan memperbaiki kekurangan dalam hal blocking, rechieve, dan komunikasi antar pemain. Pertandingan pramusim antara Red Sparks dan Haipas memang selalu menjadi panggung adu gengsi di Liga Voli Korea. Namun usai laga panas di Osu itu, sorotan justru bukan tertuju pada hasil pertandingan, melainkan pada pernyataan mengejutkan dari sosok bintang Haipas sekaligus ratu kecantikan voli Korea, Kang So-hwi. Dengan nada jujur tanpa basa-basi, ia mengaku bahwa Red Sparks musim ini tak lagi semenakutkan dulu. Sebuah pengakuan yang langsung mengguncang jagat voli Korea. So-hwi tidak asal bicara. Dalam sesi wawancara usai pertandingan, pemain andalan Haipas itu mengungkapkan bahwa perubahan besar di tubuh Red Sparks menjadi alasan utama di balik pernyataannya. Musim lalu tim asal Daejeon tersebut diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi, bintang asal Indonesia yang menjadi momok menakutkan bagi setiap lawan. Namun kini posisi tersebut diisi oleh oposit asal Italia Elisa Zanet. Meski Zanet dikenal bertalenta, So-hwi secara blak-blakan menyebut bahwa menghadapi Megawati jauh lebih membuatnya gugup daripada meladeni serangan pemain pengganti itu. Lantas apa alasan Kang So-hwi sampai sebegitunya pada Mega? Berikut ulasan selengkapnya. Sebuah pernyataan mengejutkan keluar dari mulut Kang So-hwi, bintang utama HP, sekaligus pemain yang dikenal publik sebagai ratu kecantikan voli Korea. Setelah pertandingan panas antara HP melawan Red Sparks dalam ajang turnamen pramusim Liga Voli Korea, So-hwi membuat pengakuan jujur yang langsung jadi perbincangan hangat di kalangan penggemar voli Asia. Dalam konferensi persai laga, Kang So-hwi mengaku bahwa dirinya justru lebih takut menghadapi Red Sparks musim lalu dibandingkan musim ini. Alasannya tak lain karena keberadaan mega bintang asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi yang kini sudah tidak lagi memperkuat klub asal Daejeon tersebut. Kalau boleh jujur, Red Sparks yang dulu jauh lebih menakutkan. Saat itu mereka punya Megawati dan setiap kami bertanding melawan mereka, kami harus menyiapkan strategi khusus hanya untuk menghentikannya, ujar Kang So-hwi sambil tersenyum. Sekarang rasanya tidak semenakutkan itu. Musim ini Red Sparks mencoba membangun ulang kekuatan setelah kepergian Megawati. Sebagai pengganti, klub merekrut Elisa Zanet, oposit asal Italia yang dikenal punya teknik menyerang tajam. Namun bagi Kang So-hwi, perbandingan antara Zanete dan Megawati sangat jelas terasa di lapangan. Pernyataan tersebut mencerminkan betapa besar dampak Megawati selama 2 musim membela Red Sparks. Ia bukan hanya menjadi mesin poin utama, tetapi juga sosok yang mengubah dinamika permainan tim lawan. Banyak klub yang secara khusus merancang pola pertahanan hanya untuk meredam serangan dari pemain asal Indonesia itu. Menjelang bergulirnya Liga Voli Korea 2025 sampai 2026, sorotan tajam publik tertuju pada Daejeon Jungjang Red Sparks. Tim yang 2 musim terakhir tampil eksplosif berkat kehadiran Megawati Hangestri Pertiwi kini memasuki babak baru tanpa sang bintang asal Indonesia tersebut.
Perubahan besar ini menjadi titik awal perjalanan Red Sparks di turnamen pramusim KOFO Cup 2025 yang digelar di Jinnam Gymnasium Yosu, Korea Selatan. Sayangnya debut di ajang pramusim itu tidak berjalan sesuai rencana. Alih-alih tampil garang dan percaya diri, Red Sparks justru harus menelan kekalahan menyakitkan dari Hwaseong IBK Altos dalam laga pembuka yang berlangsung pada Senin, 22 September 2025. Kekalahan dengan skor 13-25, 16, 2516, 20 25, 22 25, 20, sampai 25 itu, seolah menjadi sinyal bahwa langkah mereka untuk keluar dari bayang-bayang Megawati tidak akan mudah. Red Sparks datang ke KOFO Cup dengan sejumlah keterbatasan yang cukup signifikan. Selain kehilangan Megawati yang kini melanjutkan karirnya di Liga Voli Turki, tim juga tidak diperkuat oleh sang kapten dan setter andalan Yeom Haeseon yang masih menjalani masa pemulihan pasca operasi lutut. Absennya, dua sosok penting ini sangat terasa terutama dalam hal serangan dan pengorganisasian permainan. Sebagai gantinya, Kim China dipercaya mengisi peran setter utama. Tapi di awal laga, ia tampil cukup menjanjikan dan mampu mengalirkan bola dengan baik kepada para penyerang. Namun seiring berjalannya pertandingan, performanya mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini berdampak pada ritme permainan tim yang menjadi tidak stabil. Di sisi lain, Ko Hin memberi kepercayaan lebih kepada para pemain lokal untuk tampil sebagai kekuatan utama. Nama-nama seperti Park Hee-min dan Lee Seon-woo mendapatkan menit bermain lebih banyak daripada biasanya. Langkah ini sejatinya bertujuan untuk menguji kedalaman skuad serta mencari kombinasi terbaik sebelum kompetisi resmi dimulai. Pertandingan sendiri berlangsung cukup ketat, terutama di dua set terakhir. Red Sparks berhasil menunjukkan perlawanan sengit meski pada akhirnya harus mengakui keunggulan IBK Altos. Set pertama menjadi milik Red Sparks yang tampil penuh semangat dan agresif, hingga menang telak 25-16. Namun setelah itu permainan mereka menurun drastis. Set kedua menjadi titik balik saat IBK Altos berhasil menguasai tempo permainan. Blok-blok pertahanan Red Sparks mudah ditembus dan resif yang buruk membuat serangan balik lawan sulit dibendung. Kekalahan 20-25 di set kedua membuat mental pemain mulai goyah. Set ketiga dan keempat tidak jauh berbeda. Meskipun sempat unggul dalam beberapa momen penting, kesalahan demi kesalahan sendiri justru menjadi bumerang. IB Altos dengan tenang menutup dua set terakhir dengan skor 25-22 dan 25-20. Kekalahan ini membuat Red Sparks gagal meraih hasil maksimal dalam laga pembuka mereka. Meski hasilnya pahit, ada sedikit kabar baik. Lee Seon-woo tampil impresif dan keluar sebagai top skor tim dengan torehan 18 poin. Sementara itu, Park Hee-min progres positif dalam perannya sebagai outside hitter dengan beberapa serangan efektif dari sisi sayap. Pelatih kepala Ko Hee-jin tidak menutupi rasa kecewanya terhadap hasil pertandingan ini. Ia mengakui bahwa performa anak asuhnya saat pertandingan jauh berbeda dari apa yang ditampilkan selama sesi latihan. Mereka tidak bermain sebaik saat latihan. Di latih tanding terakhir permainan mereka luar biasa. Namun pertandingan resmi jelas berbeda, ujar kusai pertandingan dikutip dari My Daily. Menurutnya, tekanan pertandingan nyata membuat para pemain tampil lebih hati-hati dari yang seharusnya. Bahkan beberapa pemain terlihat ragu-ragu dalam mengambil keputusan penting. Dalam kondisi krisis, kami harus bisa menghadapi tekanan. Baik penyerang maupun seterter merasakan tekanan itu. Saya rasa itulah sebabnya permainan kami sangat hati-hati, tambahnya. Ko menilai laga perdana ini menjadi pengalaman berharga yang akan membantu tim berkembang. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas baik dalam serangan maupun pertahanan sebelum kompetisi resmi dimulai. Ia pun berjanji akan memperbaiki kekurangan dalam hal blocking, rechieve, dan komunikasi antar pemain. Pertandingan pramusim antara Red Sparks dan Haipas memang selalu menjadi panggung adu gengsi di Liga Voli Korea. Namun usai laga panas di Yosu itu, sorotan justru bukan tertuju pada hasil pertandingan, melainkan pada pernyataan mengejutkan dari sosok bintang Haipas sekaligus ratu kecantikan voli Korea, Kang Sophie. Dengan nada jujur tanpa basa-basi, ia mengaku bahwa Red Sparks musim ini tak lagi semenakutkan dulu. Sebuah pengakuan yang langsung mengguncang jagat voli Korea. Sohwi tidak asal bicara. Dalam sesi wawancara usai pertandingan, pemain andalan Haipas itu mengungkapkan bahwa perubahan besar di tubuh Red Sparks menjadi alasan utama di balik pernyataannya.
Musim lalu tim asal Daejeon tersebut diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi, bintang asal Indonesia yang menjadi momok menakutkan bagi setiap lawan. Namun kini posisi tersebut diisi oleh oposit asal Italia Elisa Zanet. Meski Zanet dikenal bertalenta, Sohwi secara blak-blakan menyebut bahwa menghadapi Megawati jauh lebih membuatnya gugup daripada meladeni serangan pemain pengganti itu. Lantas apa alasan Kang Sohwi sampai sebegitunya pada Mega? Berikut ulasan selengkapnya. Sebuah pernyataan mengejutkan keluar dari mulut Kang Sohwi, bintang utama HP, sekaligus pemain yang dikenal publik sebagai ratu kecantikan voli Korea. Setelah pertandingan panas antara HP melawan Red Sparks dalam ajang turnamen pramusim Liga Voli Korea, Sohwi membuat pengakuan jujur yang langsung jadi perbincangan hangat di kalangan penggemar voli Asia. Dalam konferensi persai laga, Kang Sohwi mengaku bahwa dirinya justru lebih takut menghadapi Red Sparks musim lalu dibandingkan musim ini. Alasannya tak lain karena keberadaan mega bintang asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi yang kini sudah tidak lagi memperkuat klub asal Daejeon tersebut. Kalau boleh jujur, Red Sparks yang dulu jauh lebih menakutkan. Saat itu mereka punya Megawati dan setiap kami bertanding melawan mereka, kami harus menyiapkan strategi khusus hanya untuk menghentikannya, ujar Kang Sohwi sambil tersenyum. Sekarang rasanya tidak semenakutkan itu. Musim ini Red Sparks mencoba membangun ulang kekuatan setelah kepergian Megawati. Sebagai pengganti, klub merekrut Elisa Zanet, oposit asal Italia yang dikenal punya teknik menyerang tajam. Namun bagi Kang Sohwi, perbandingan antara Zanete dan Megawati sangat jelas terasa di lapangan. Pernyataan tersebut mencerminkan betapa besar dampak Megawati selama 2 musim membela Red Sparks. Ia bukan hanya menjadi mesin poin utama, tetapi juga sosok yang mengubah dinamika permainan tim lawan. Banyak klub yang secara khusus merancang pola pertahanan hanya untuk meredam serangan dari pemain asal Indonesia itu. Menjelang bergulirnya Liga Voli Korea 2025 sampai 2026, sorotan tajam publik tertuju pada Daejeon Jungjang Red Sparks. Tim yang 2 musim terakhir tampil eksplosif berkat kehadiran Megawati Hangestri Pertiwi kini memasuki babak baru tanpa sang bintang asal Indonesia tersebut. Perubahan besar ini menjadi titik awal perjalanan Red Sparks di turnamen pramusim KOFO Cup 2025 yang digelar di Jinnam Gymnasium Yosu, Korea Selatan. Sayangnya debut di ajang pramusim itu tidak berjalan sesuai rencana. Alih-alih tampil garang dan percaya diri, Red Sparks justru harus menelan kekalahan menyakitkan dari Hwaseong IBK Altos dalam laga pembuka yang berlangsung pada Senin, 22 September 2025. Kekalahan dengan skor 13-25, 16, 2516, 20, 25, 22, 25, 20, sampai 25 itu, seolah menjadi sinyal bahwa langkah mereka untuk keluar dari bayang-bayang Megawati tidak akan